Sahabat Nabi yang satu ini dikenal akan kepribadiannya yang selalu disiplin, taat dan sangat jujur terhadap hal apapun. Setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar As-Siddiq ini dipercaya oleh umat muslim untuk menjadi pengganti beliau dalam memimpin Islam. Lantas bagaimana sih kisah Abu Bakar As-Siddiq ini? Apa saja keistimewaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq sehingga namanya kerap disebutkan dalam Al-Quran? Dan bagaimana kehidupan Abu Bakar sebelum dan sesudah dirinya masuk Islam? Berikut adalah kisahnya. Kehidupan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir dengan nama Abdullah bin Abi Quhafa pada tahun 573 Masehi, dan wafat pada 23 Jumadil akhir tahun 13 Hijriyah, setelah tahun gajah, bertepatan pada usianya ke-63 tahun. Abu Bakar merupakan putra dari keluarga bangsawan terhormat yang ada di Makkah. Sebelum masuk Islam, beliau bernama Abdul Ka'bah. Ayahnya yang bernama Utsman bin Amir masuk Islam tepat pada peristiwa penaklukan kota Mekah atau Fatu Makkah. Pada usia ke-63 tahun Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia karena sakit yang dideritanya. Dirinya dimakamkan di rumah putrinya yaitu Aisyah, tepatnya di dekat Masjid Nabawi. Abu Bakar disebut-sebut sebagai sosok yang selalu menemani Nabi Muhammad sejak masuk Islam hingga wafat. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah ayah dari Aisyah, yaitu istri Nabi Muhammad. Sebelum masuk Islam namanya adalah Abdul Ka'ab yang kemudian diganti menjadi Abdullah. Berdasarkan kitab Hayatus Sahabah, dituliskan bahwa Abu Bakar masuk agama Islam setelah diajak langsung oleh Nabi Muhammad. Setelah itu Abu Bakar menjadi sosok pendakwah ajaran Islam kepada beberapa tokoh penting. Sayangnya istri Abu Bakar yang bernama Qutailah binti Abdul Uzza enggan menerima Islam sebagai agamanya, sehingga diceraikan oleh Abu Bakar. Sementara istrinya yang lain yakni Ummu Ruman bersedia menjadi seorang muslimah. Sebelum meninggal dunia Abu Bakar As-Siddiq sudah menderita sakit selama kurang lebih 15 hari. Pada saat itu dirinya hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur dan tidak dapat melakukan salat berjamaah bersama sahabat lainnya. Berhubung Abu Bakar selalu ditunjuk sebagai imam masjid, tetapi kala itu tengah sakit, maka digantikan oleh Umar bin Khattab supaya salat berjamaah tetap dapat berjalan. Sebelum masuk dan sesudah masuk Islam, Abu Bakar tumbuh besar di lingkungan bangsa Quraisy di kota Makkah dan merupakan keturunan terhormat dari kabilah Taim. Sebelum masuk Islam dirinya memang telah menjadi sosok yang jujur, berakhlak baik dan jauh dari kebiasaan buruk para kaum jahiliyah yang mana senang bermain wanita sekaligus mabuk-mabukan. Tidak hanya itu saja, Abu Bakar juga berasal dari keluarga yang kaya karena profesinya menjadi pedagang, sudah cukup banyak rute dagang yang dikunjungi olehnya. Ketika berdagang pun Abu Bakar tetap mengamalkan sikap jujur dan ramahnya, sehingga dianggap sebagai pedagang terhormat di antara bangsa Quraisy. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Abu Bakar memang sosok yang terjaga dari keburukan akhlak bangsa jahiliyah, padahal saat itu agama Islam belum diturunkan. Setelah masuk Islam Abu Bakar senantiasa menemani Rasulullah dalam setiap dakwahnya, bahkan tak segan-segan pula untuk mengeluarkan sebagian hartanya demi menyebarkan agama Allah. Pernikahan. Dalam hal pernikahan, Abu Bakar telah menikah dengan dua orang istri di Makkah, yakni Qatilah binti Al-Asi dan Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimar. Dari istri pertama dirinya dianugerahi dua orang anak bernama Abdullah dan Asma, sementara dari istri keduanya dirinya dianugerahi dua anak pula, yakni Abdurrahman dan Aisyah. Setelah masuk Islam dan berhijrah ke Madinah, Abu Bakar menikah lagi dengan dua orang istri yakni Habibah binti Harijah dan Asma binti Umais. Dari istri ketiga, Abu Bakar dianugerahi anak bernama Ummu Kulsum yang lahir setelah dirinya meninggal dunia. Ketika Ummu Kulsum dewasa, dirinya menikah dengan salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakni Talha bin Ubaidillah.
Sementara dari istri keempat, dirinya dianugerahi anak bernama Muhammad. Kisah Abu Bakar mendapatkan julukan. Ada sebuah kisah yang menceritakan mengenai bagaimana Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq dan Al-Atiq. Dalam tradisi bangsa Arab, memang sudah umum bahwa nama orang akan disertai pula dengan laqab alias julukan. Fungsi dari julukan itu adalah sebagai bentuk pujian atas keluhuran tabiatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga sering memberikan julukan kepada para sahabatnya sebagai bentuk sanjungan. Contohnya pada Umar bin Khattab yang diberi julukan Al-Faruq yang berarti pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian ada Khalid bin Walid yang dijuluki sebagai Saifullah yang berarti pedang Allah. Lalu ada juga Hamzah bin Abdul Muthalib dengan julukan Asadullah yang berarti macan Allah. Dapat disebut bahwa semua sahabat Rasul mendapatkan julukan masing-masing, tak terkecuali dengan Abu Bakar yang terkenal akan julukannya sebagai As-Siddiq dan Al-Atiq. As-Siddiq. As-Siddiq artinya adalah orang sangat jujur atau banyak membenarkan. Hal tersebutlah yang menjadikan Abu Bakar ditunjuk sebagai sahabat Rasul yang paling dipercayai, tak terkecuali akan hal-hal yang tidak masuk akal sekalipun. Ada sebuah kisah tepatnya setelah peristiwa Isra Miraj. Kala itu Rasulullah melakukan perjalanan yang amat kilat dari Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian dilanjutkan dengan perjalanan langit yang penuh keajaiban. Pada keesokan harinya Rasul menceritakan pengalamannya tersebut kepada para penduduk Makkah. Namun bukannya didengarkan dan membuat keimanan semakin bertambah. Para penduduk Makkah malah tidak percaya dan bahkan semakin mengolok-olok Rasul. Parahnya lagi beberapa orang yang memiliki iman lemah justru menjadi murtad dan menganggap Rasulullah sebagai pendusta. Pada saat-saat itulah Abu Bakar muncul dengan gagah dan percaya dirinya membenarkan apa yang telah Rasul sampaikan. Sejak saat itulah dirinya diberikan julukan sebagai As-Siddiq. Al-Atiq. Abu Bakar tidak hanya memiliki julukan As-Siddiq saja, tetapi juga Al-Atiq. Menurut beberapa ulama hal tersebut dikarenakan Abu Bakar memiliki wajah yang tampan. Namun ada juga beberapa yang mengatakan bahwa julukan tersebut diberikan sebab Abu Bakar selalu menjadi garda terdepan dalam hal kebaikan. Versi lainnya lagi julukan tersebut diberikan karena Abu Bakar memang terlahir dari nasab yang suci yang mana nenek moyangnya terhindar dari perbuatan zina. Sebagian pendapat lagi mengatakan bahwa Abu Bakar mendapatkan julukan tersebut sebab sudah mendapat jaminan untuk terbebas dari api siksa neraka. Meskipun Abu Bakar menjadi mertua dari Nabi Muhammad, tetapi dirinya juga ditunjuk sebagai sahabat Nabi yang selalu menemani dakwah Rasulullah kemanapun. Dirinya rela berkorban, baik harta maupun jiwanya untuk menyebarkan risalah dakwah. Itulah mengapa nama Abu Bakar As-Siddiq memiliki tempat khusus di hati Rasulullah dan sejarah Islam. Sebagai sosok yang menyangga dakwah Rasulullah, Abu Bakar mengarahkan dakwah menjadi dua kelompok, yakni kelompok Quraisy yang memiliki fitrah bersih, pikiran lurus dan tidak terpengaruh akan keburukan akhlak jahiliyah, dan kelompok fakir miskin di kalangan hamba sahaya, serta orang-orang yang telah terzalimi dari kalangan non-Quraisy. Kisah sahabat Umar bin Khattab memiliki cerita menginspirasi dalam sejarah Islam. Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang kuat, berani dan bijaksana. Sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar memiliki peran penting dalam memperluas wilayah Islam dan membangun sistem pemerintahan yang adil. Sehingga sosok Umar bin Khattab tetap menjadi teladan bagi para pemimpin yang ingin menegakkan keadilan dan integritas. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 584 Masehi dari suku Banu Adi, atau bagian terhormat dari kabilah Quraisy. Ia wafat pada tahun 644 Masehi setelah ditikam oleh seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah saat salat subuh di Masjid Nabawi. Luka yang dialami sangat parah, dan ia meninggal beberapa hari kemudian. Sebelum memeluk Islam, Umar dikenal dengan sikapnya yang tegas dan keras.
serta dihormati oleh masyarakatnya karena keteguhan pendirian dan keberaniannya. Pada awalnya Umar adalah salah satu musuh Islam yang paling keras dan bahkan pernah berniat membunuh Nabi Muhammad SAW untuk mempertahankan keyakinan leluhurnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati Umar dengan cara yang luar biasa. Kisah awal Umar bin Khattab masuk Islam. Jalaluddin As-Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafa menceritakan Umar bin Khattab sebelum memeluk Islam dikenal sebagai tokoh yang sangat menentang ajaran Nabi Muhammad. Perubahan signifikan dalam hidupnya terjadi pada tahun ke-6 kenabian, ketika Umar menginjak usia 27 tahun. Ketika itu Umar bin Khattab mendengar kabar bahwa adik kandung dan iparnya yaitu Fatimah binti Khattab beserta suami telah memeluk Islam. Umar merespons kabar tersebut dengan amarah dan kesal, dia bahkan sampai menamparkan keduanya. Ketika berada di rumah adiknya Umar melihat sebuah lembaran yang berisikan ayat-ayat Al-Quran, tepatnya ayat awal surat Taha. Membaca ayat-ayat tersebut Umar merasakan kedamaian dan ketenangan dalam hatinya. Tergerak oleh pengalaman magis itu, Umar mengambil lembaran tersebut dan memutuskan untuk menemui Nabi Muhammad. Di rumah Al-Arkam, rumah seseorang yang dijadikan sebagai tempat Rasulullah berdakwah. Kedatangan Umar sontak membuat para sahabat yang berada di dalam rumah ketakutan. Namun Nabi Muhammad menerima kedatangan Umar dengan tenang. Dengan sikap yang bijak, Rasulullah mampu meredakan amarah Umar. Pada momen itu Nabi Muhammad SAW menyarankan Umar untuk memeluk Islam. Umar pun langsung menyatakan keislamannya dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Muhammad ridho dalam Al-Faruq Umar ibn Al-Khattab menyebut, setelah Umar bin Khattab memeluk Islam, Islam menjadi lebih kuat, terutama terkait dakwah. Umar memberikan masukan kepada Nabi Muhammad untuk menyebarkan Islam secara terang-terangan, tidak lagi secara sembunyi-sembunyi. Sejak saat itu Islam tersebar secara terbuka. Nabi Muhammad memberikan julukan Al-Faruq kepada Umar, yang berarti pembeda. Hal itu karena melalui Umar, Allah menunjukkan perbedaan antara yang benar dan salah. Umar bin Khattab juga menjadi penasihat terdekat Nabi Muhammad, dan terus mendukungnya sepanjang hidup. Kesaksian perubahan Umar menjadi salah satu momen bersejarah dalam perkembangan Islam. Diangkat menjadi khalifah. Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah saat kepemimpinan Abu Bakar, yang berlangsung selama kurang lebih 2 tahun dan terpaksa harus berakhir karena dirinya mengalami sakit. Untuk mengatasi situasi tersebut Abu Bakar melakukan musyawarah dengan para sahabat guna memilih pengganti yang layak sebagai khalifah. Dalam musyawarah tersebut Abu Bakar mengungkapkan kriteria-kriteria yang seharusnya dimiliki oleh seorang khalifah. Setelah menerima masukan dari para sahabat, Abu Bakar memutuskan bahwa Umar bin Khattab adalah orang yang paling layak untuk menggantikannya sebagai khalifah. Abu Bakar kemudian membuat pernyataan serupa surat wasiat yang menyatakan penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Umat Islam pun harus mengamininya. Umar bin Khattab secara resmi diangkat menjadi khalifah pada hari Abu Bakar wafat, yaitu 8 hari sebelum bulan Jumada al-Akhirah. Setelah Abu Bakar wafat, Umar langsung diresmikan sebagai khalifah kedua. Meskipun pengangkatan Umar sebagai khalifah terkesan direncanakan karena tidak melalui musyawarah langsung, tidak ada masalah yang timbul di kalangan muslim. Umar bin Khattab memimpin kekhalifahan Rasyidin selama sekitar 10 tahun, dari tahun 634 hingga 644 Masehi. Wafatnya Umar bin Khattab. Keberhasilan Khalifah Umar bin Khattab dalam memerdekakan negara-negara dunia menimbulkan rasa iri dan dendam dari para musuh Islam, terutama Yahudi dan Persia. Berbagai upaya pembunuhan dilakukan terhadap Umar. Hingga pada suatu subuh, 25 Zulhijjah tahun 23 Hijriah, ketika Umar sedang salat di mihrab masjid ia diserang oleh Abu Lu'lu'ah Fairuz. Ia merupakan budak yang awalnya beragama Majusi dan tinggal di Romawi. Abu Lu'lu'ah menggunakan belati dengan 2 mata untuk menikam Umar sebanyak 3 atau 6 kali. Salah satu tusukannya mendarat di bawah pusar hingga urat-urat dalam perut Umar terputus. Akibat tusukan itu Umar jatuh tersungkur.
Namun sebelumnya Umar sempat menyuruh Abdurrahman bin Auf untuk melanjutkan menjadi imam salat. Abu Lu'lu'ah melarikan diri ke belakang dan terus menikam siapapun yang berada di jalannya. Namun ada seseorang menyadari arah larinya, yang kemudian melemparkan mantel ke arah Abu Lu'lu'ah. Sebelum dihukum, orang yang menyerang Umar bin Khattab tersebut memutuskan bunuh diri. Peristiwa tersebut menyebabkan 13 orang terluka dan 6 orang meninggal. Umar mati syahid pada hari Rabu, bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah, setelah memimpin sebagai khalifah selama 10 tahun 6 bulan. Teladan yang bisa ditiru. Umar bin Khattab merupakan sosok yang setia dan loyal dalam memperjuangkan agama Islam. Ia senantiasa menghormati Rasulullah. Ia juga tekun mengikuti ajaran-ajaran Islam, selalu taat beribadah serta memiliki kesadaran tinggi akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Umar bin Khattab menunjukkan keteguhan dan keberanian yang luar biasa dalam memperjuangkan kebenaran. Ia tidak gentar mengambil tindakan tegas dan selalu berani menghadapi setiap tantangan yang mengancam keberlangsungan Islam. Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang sangat peduli dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Sikap perhatiannya tercermin dalam kebiasaannya melakukan pengawasan langsung, bahkan dengan cara berkeliling kota sendirian, guna memastikan kesejahteraan dan kehidupan yang baik bagi rakyatnya. Sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, sekaligus khalifah kedua dalam sejarah Islam, Umar bin Khattab menunjukkan berbagai keteladanan. Umar bin Khattab dikenal karena gaya hidupnya yang sederhana, meskipun memiliki kekuasaan yang besar. Ia menolak kemewahan dan memilih untuk hidup dengan kesederhanaan, merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang paling dicintai oleh seluruh umatnya. Namun tidak hanya di kalangan umatnya saja, keluarga dan para sahabatnya pun sangat mencintai beliau. Sebagai sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi dan menjalani hari-hari bersama Nabi, tentunya sifat dan karakter seorang sahabat Nabi pun tidaklah jauh berbeda dengan akhlak mulia Nabi itu sendiri. Dari beberapa sahabat Nabi yang kita kenal, salah satunya yang pernah menjadi khalifah menggantikan kepemimpinan setelah kepergian Nabi adalah Utsman bin Affan. Beliau adalah sosok khalifah ketiga setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab yang naik meneruskan pemerintahan adil dan sejahtera. Meneladani sosoknya pastilah sangat baik karena beliau juga dikenal mempunyai suri tauladan yang baik dan patut dicontoh bagi generasi berikutnya, terutama umat muslim di seluruh dunia. Riwayat hidup Utsman bin Affan. Utsman bin Affan yang lahir tanggal 17 Juni tahun 579 Masehi, adalah khalifah ketiga yang memerintah dari tahun 644 Masehi hingga 656 Masehi, dan merupakan Khulafaur Rasyidin yang paling lama memerintah. Seperti dua pendahulunya, Utsman adalah salah satu sahabat utama Nabi Muhammad. Perkawinannya yang berturut-turut dengan kedua putri Nabi Muhammad dan Khadijah membuatnya mendapat julukan Zun Nurain atau pemegang dua pelita. Selama masa pemerintahannya, pemerintah muslim memperluas wilayahnya ke Far pada tahun 650 dan sebagian Khorasan pada tahun 651.
Utsman lahir dari seorang ayah bernama Affan bin Abi al-As, dari suku Umayyah, dan dari seorang ibu bernama Arwa bin Quraisy dari Abd Syams, atau suku Quraisy yang kaya dan dihormati di Makkah. Utsman memiliki seorang adik perempuan bernama Aminah, dan Utsman lahir di Taif. Dia terdaftar sebagai salah satu dari 22 orang Mekah yang bisa menulis. Ayahnya meninggal di usia muda saat bepergian ke luar negeri, meninggalkan warisan penting bagi Utsman. Dia menjadi pedagang seperti ayahnya, dan bisnisnya berkembang pesat menjadikannya salah satu orang terkaya di kalangan suku Quraisy. Awal mula masuk Islam. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu dan mendakwahkan Islam, Abu Bakar menjadi orang pertama yang masuk Islam. Setelah melakukan perjalanan bisnis ke Syria pada tahun 611 Masehi, Abu Bakar mendatangi Utsman bin Affan untuk mengajaknya masuk Islam. Utsman pun memutuskan untuk masuk Islam dan kemudian dibawa oleh Abu Bakar menemui Nabi Muhammad untuk menyatakan keimanannya. Dengan cara ini Utsman menjadi salah satu orang pertama yang masuk Islam setelah Ali, Umar, Abu Bakar dan beberapa lainnya. Sejak saat itu ia tetap setia kepada Nabi Muhammad dan menjadi salah satu sahabat utama Nabi. Setelah menerima ajakan hijrah ke Madinah, Utsman menjadi salah satu orang yang berangkat dan mendampingi Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam hingga akhir hayat Nabi. Utsman menerima Islam dengan mudah karena dia mendapat penglihatan seperti mimpi ketika dia kembali dari Suriah. Saat ia berjuang untuk tertidur, Utsman mendengar suara memanggil, "Wahai orang yang sedang tertidur, bangunlah karena Muhammad telah muncul di Makkah." Sampai dia kembali, dia belum pernah mendengar tentang agama baru itu. Utsman menghubungi Abu Bakar, yang memberitahunya bahwa dia telah bersumpah setia kepada Nabi Muhammad dan telah menerima agama baru itu. Kemudian dia membawa Utsman menemui Nabi Muhammad. Tantangan setelah bergabung dengan Islam. Ketika barisan pengikut Nabi Muhammad mulai tumbuh, kaum Quraisy memulai kampanye penganiayaan dan pelecehan terhadap Muslim baru. Kaum Quraisy siap berjuang untuk melindungi berhala mereka, dan juga untuk melindungi cara hidup ekonomi dan sosial mereka. Kampanye dengan cepat meningkat menjadi kekerasan dan pelecehan dan bahkan anggota keluarga mereka tidak aman. Penerimaan Utsman terhadap Islam menyebabkan reaksi balik di keluarganya sendiri. Ayah Utsman sudah meninggal, tetapi pamannya berusaha menahan Utsman. Dia mengikat tangan dan kakinya dan menguncinya di lemari. Ibu dan pamannya ingin dia berhenti memeluk Islam, tapi dia menolak. Utsman juga menghadapi pilihan sulit dalam pernikahannya. Istri-istrinya menolak untuk menerima Islam, dan meskipun dia berusaha meyakinkan mereka tentang keindahan Islam, dia akhirnya harus menceraikannya. Menjadi khalifah. Ketika Nabi Muhammad wafat pada tahun 632, Abu Bakar menjadi khalifah yang berkuasa atas umat Islam. Pada masa ini Utsman bin Affan dan kawan-kawan lainnya menjadi penasehat utama pemerintahan Abu Bakar. Setelah kematian Abu Bakar pada tahun 634, Umar bin Khattab menggantikannya hingga kematiannya pada tahun 644. Setelah Umar menjabat sebagai Khulafaur Rasyidin kedua, Utsman tetap tinggal di Madinah untuk menjalankan bisnisnya dan ikut serta dalam pemerintahan. Berbagai peristiwa ia alami hingga Umar bin Khattab meninggal dunia karena dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Setelah itu dilakukan diskusi untuk memilih khalifah berikutnya. Ada 6 kaliber calon yang diajukan, namun Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah mengundurkan diri, meninggalkan Utsman dan Ali sendirian. Setelah dilakukan jajak pendapat, mayoritas menginginkan Utsman menggantikan Umar sebagai raja ketiga. Maka pada bulan Muharram 23 Hijriah atau 644 Masehi, Utsman bin Affan menjadi khalifah pada usia 70 tahun. Masa pemerintahan Utsman bin Affan.
Salah satu hal yang dilakukan Utsman bin Affan selama menjadi khalifah adalah memperluas wilayahnya dan mendirikan armada angkatan laut. Pemerintahannya berhasil menguasai Barkah, Tripoli Barat, bagian selatan negeri Nubah di Afrika, Armenia, Tabaristan, Amudarya, Balha, Harah, Kabul, Hasna di Turkistan di Asia dan Siprus di Eropa. Utsman juga membagi kerajaan muslim menjadi 10 provinsi dengan masing-masing seorang emir atau gubernur. Di bawah pemerintahannya umat Islam mengalami masa kemakmuran dan kemakmuran terbesar. Konon orang bisa pergi haji lebih dari 1 kali. Utsman juga membangun polisi dan pengadilan yang selalu berdiri di bekas masjid. Pencapaian Utsman yang paling gemilang adalah kompilasi Al-Quran yang kemudian diperbanyak dan dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, Kufah, dan Madinah. Akhir masa pemerintahan. Utsman bin Affan memerintah selama 2 periode, masing-masing berlangsung selama 6 tahun. Namun pada pemerintahan keduanya, terjadi perpecahan dan pemberontakan karena posisi strategis dalam pemerintahan diberikan kepada keluarganya oleh Bani Umayyah. Pada tahun 35 Hijriyah atau 655 Masehi, sekitar 1.500 orang datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman. Namun karena tidak mendapat tanggapan, protes tersebut berubah menjadi pemberontakan yang menggulingkan rezimnya. Utsman dikepung oleh pasukan ini, tetapi menolak untuk berperang karena dia tidak menginginkan pertumpahan darah di antara saudara-saudara muslimnya. Khalifah Utsman bin Affan meninggal pada tahun 656 setelah seorang pemberontak bernama Al-Ghafiqi berhasil masuk melalui atap dan menemukan kamarnya. Penyebab kematian Utsman bin Affan adalah pukulan di kepala. Terpilihnya Utsman bin Affan karena sikap dan perilakunya yang mulia dan ikhlas dalam usahanya mengembangkan Islam. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Mekah daerah Hejaz Jazirah Arab pada tanggal 13 Rajab. Menurut sejarawan Ali dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya kenabian Muhammad, sekitar tahun 599 Masehi atau 600. Muslim Syiah percaya bahwa Ali dilahirkan di dalam Ka'bah. Usia Ali terhadap Nabi Muhammad masih diperselisihkan hingga kini. Sebagian riwayat menyebut berbeda 25 tahun, ada yang berbeda 27 tahun, ada yang 30 tahun, bahkan 32 tahun. Beliau bernama asli Haidar bin Abu Thalib, dan paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Haidar yang berarti singa adalah harapan keluarga Abu Thalib untuk mempunyai penerus yang dapat menjadi tokoh pemberani dan disegani di antara kalangan Quraisy Mekah. Setelah mengetahui sepupu yang baru lahir diberi nama Haidar, Nabi memanggil dengan Ali yang berarti tinggi. Kehidupan awal Ali dilahirkan dari ibu yang bernama Fatimah binti Asad, di mana Asad merupakan anak dari Hashim, sehingga menjadikan Ali merupakan keturunan Hashim dari sisi bapak dan ibu. Kelahiran Ali bin Abi Thalib banyak memberi hiburan bagi Nabi karena beliau tidak punya anak laki-laki. Uzur dan fakirnya keluarga Abu Thalib memberi kesempatan bagi Nabi bersama istri beliau Khadijah untuk mengasuh Ali dan menjadikannya putra angkat. Hal ini sekaligus untuk membalas jasa kepada Abu Thalib yang telah mengasuh Nabi sejak beliau kecil hingga dewasa, sehingga sedari kecil Ali sudah bersama dengan Muhammad. Masa remaja. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, riwayat-riwayat lama seperti Ibnu Ishaq menjelaskan Ali adalah lelaki pertama yang mempercayai wahyu tersebut atau orang kedua yang percaya setelah Khadijah istri Nabi sendiri. Pada titik ini Ali berusia sekitar 10 tahun. Pada usia remaja setelah wahyu turun, Ali banyak belajar langsung dari Nabi karena sebagai anak asuh, berkesempatan selalu dekat dengan Nabi. Hal ini berkelanjutan hingga beliau menjadi menantu Nabi. Hal inilah yang menjadi bukti bagi sebagian kaum sufi bahwa ada pelajaran-pelajaran tertentu masalah rohani atau yang kemudian dikenal dengan istilah tasawuf yang diajarkan Nabi khusus kepada beliau tapi tidak kepada murid-murid atau sahabat-sahabat yang lain.
Karena bila ilmu syariah atau hukum-hukum agama Islam, baik yang mengatur ibadah maupun kemasyarakatan, semua yang diterima Nabi harus disampaikan dan diajarkan kepada umatnya. Sementara masalah ruhani hanya bisa diberikan kepada orang-orang tertentu dengan kapasitas masing-masing. Didikan langsung dari Nabi kepada Ali dalam semua aspek ilmu Islam, baik aspek zahir atau syariah dan batin atau tasawuf, menggembleng Ali menjadi seorang pemuda yang sangat cerdas, berani dan bijak. Kehidupan. Ali bersedia tidur di kamar Nabi untuk mengelabui orang-orang Quraisy yang akan menggagalkan hijrah Nabi. Beliau tidur menampakkan kesan Nabi yang tidur, sehingga masuk waktu menjelang pagi mereka mengetahui Ali yang tidur. Sudah tertinggal satu malam perjalanan oleh Nabi yang telah meloloskan diri ke Madinah bersama Abu Bakar. Setelah masa hijrah dan tinggal di Madinah, Ali dinikahkan Nabi dengan putri kesayangannya Fatimah Az-Zahra. Nabi menimbang Ali yang paling tepat dalam banyak hal seperti nasab keluarga yang serumpun, yang paling dulu mempercayai kenabian Muhammad yang selalu belajar di bawah Nabi dan banyak hal lain. Ketika Muhammad mencari Ali menantunya, ternyata Ali sedang tidur. Bagian atas pakaiannya tersingkap dan debu mengotori punggungnya. Melihat itu Muhammad pun lalu duduk dan membersihkan punggung Ali sambil berkata, "Duduklah wahai Abu Turab, duduklah." Turab yang berarti debu atau tanah dalam bahasa Arab. Julukan tersebut adalah julukan yang paling disukai oleh Ali. Berperang. Beberapa saat setelah menikah, pecahlah Perang Badar, perang pertama dalam sejarah Islam. Di sini Ali betul-betul menjadi pahlawan di samping Hamzah atau paman Nabi. Banyaknya Quraisy Mekah yang tewas di tangan Ali masih dalam perselisihan, tapi semua sepakat beliau menjadi bintang lapangan dalam usia yang masih sangat muda, sekitar 25 tahun. Perang Khandaq juga menjadi saksi nyata keberanian Ali bin Abi Thalib ketika memerangi Ammar bin Abdi Wud. Dengan satu tebasan pedangnya yang bernama Zulfikar, Ammar bin Abdi Wud terbelah menjadi dua bagian. Setelah perjanjian Hudaybiyah yang memuat perjanjian perdamaian antara kaum muslimin dengan Yahudi, dikemudikan hari Yahudi mengkhianati perjanjian tersebut sehingga pecah perang melawan Yahudi yang bertahan di benteng Khaybar yang sangat kokoh, biasa disebut dengan Perang Khaybar. Maka seluruh sahabat pun berangan-angan untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Namun ternyata Ali bin Abi Thalib yang mendapat kehormatan itu, serta mampu menghancurkan benteng Khaybar dan berhasil membunuh seorang prajurit musuh yang berani bernama Marhab, lalu menebasnya dengan sekali pukul hingga terbelah menjadi dua bagian. Setelah Nabi wafat. Sampai di sini hampir semua pihak sepakat tentang riwayat Ali bin Abi Thalib. Perbedaan pendapat mulai tampak ketika Nabi Muhammad wafat. Syiah berpendapat sudah ada wasiat berdasar riwayat Ghadir Hum bahwa Ali harus menjadi khalifah bila Nabi wafat. Tetapi Sunni tidak sependapat, sehingga pada saat Ali dan Fatimah masih berada dalam suasana duka, orang-orang Quraisy bersepakat untuk membayat Abu Bakar. Dalam perjalanan pulang ke Madinah seusai menunaikan ibadah haji, malam hari Rasul bersama rombongan tiba di suatu tempat dekat Jifrah yang dikenal dengan nama Ghadir Hum. Hari itu adalah hari ke-18 bulan Zulhijjah. Ia keluar dari kemahnya kemudian berkhutbah di depan jamaah sambil memegang tangan Imam Ali bin Abi Thalib. Dalam khutbahnya itu antara lain beliau berkata, "Barang siapa menganggap aku ini pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Ya Allah, pimpinlah orang yang mengakui kepemimpinannya dan musuhilah orang yang memusuhinya." Sebagai khalifah, peristiwa pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu sudah membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Pemberontak yang waktu itu menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Waktu itu Ali berusaha menolak, tetapi Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah memaksa beliau, sehingga akhirnya Ali menerima baiat mereka. Menjadikan Ali satu-satunya khalifah yang dibaiat secara massal.
karena khalifah sebelumnya dipilih melalui cara yang berbeda-beda. Sebagai khalifah keempat yang memerintah selama sekitar 5 tahun, masa pemerintahannya mewarisi kekacauan yang terjadi saat masa pemerintah khalifah sebelumnya Utsman bin Affan. Untuk pertama kalinya perang saudara antara umat muslim terjadi saat masa pemerintahannya, pertempuran Basra. 20.000 pasukan pimpinan Ali melawan 30.000 pasukan pimpinan Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah dan Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar istri Rasul. Perang tersebut dimenangkan oleh pihak Ali. Ali bin Abi Thalib, seseorang yang memiliki kecakapan dalam bidang militer dan strategi perang, mengalami kesulitan dalam administrasi negara karena kekacauan luar biasa yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya. Ia meninggal di usia 63 tahun karena pembunuhan oleh Abdurrahman bin Muljam, seseorang yang berasal dari golongan Khawarij saat mengimami salat subuh di Masjid Kufah pada tanggal 19 Ramadan, dan Ali menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Ali dikuburkan secara rahasia di Najaf. Bahkan ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa ia dikubur di tempat lain. Ali memiliki 8 istri setelah meninggalnya Fatimah Az-Zahra dan memiliki keseluruhan 36 orang anak. Sebagai keturunan langsung dari Muhammad, mereka dihormati oleh Sunni dan Syiah. Menurut riwayat, Ali bin Abi Thalib memiliki 36 orang anak yang terdiri dari 18 anak laki-laki dan 18 anak perempuan. Sampai saat ini keturunan itu masih tersebar, dan dikenal dengan Alawiyin atau Alawiyah. Sampai saat ini keturunan Ali bin Abi Thalib kerap digelari Sayyid.